Pria yang menyeberang jalan ini secara tidak sengaja menggores mobil bos gangster itu. Detik berikutnya, bos gangster itu langsung mencengkeram bocah itu, menariknya hingga tergores. "Maaf, saya tidak bermaksud, biarkan saya membayar Anda." Tak disangka, bos gangster itu marah dan menamparnya. "Mobil yang saya kendarai sejak saya memulai bisnis ini, adalah mobil yang membawa banyak rejeki. Saya khawatir Anda tidak dapat membayar." Pada saat itu, ayah dari orang lain itu lari melihat anaknya dibuli oleh preman. Dia masih berkata, "Seperti ini, biaya untuk memperbaiki mobil ini saya akan memberikannya untuk Anda." "Membayarkah? Inilah mobil beruntung. Berharga 200.000, bisakah membayar?" Sang ayah melihat anak laki-lakinya lalu berkata akan menulis cek untuk dia. Tak disangka sang bos berkata, "Adakah yang tahu apakah cek Anda palsu atau tidak?" "Baik, tolong tunggu sebentar." Hanya lihat sang ayah mengeluarkan HP, sebentar lagi ada mobil mewah memarkir di depan mereka. Lalu ada seorang pria turun, dia membawa, di koper cukup 200.000. "Silakan hitung." "Oh, tak perlu." Sang bos itu sangat senang, setelah ambil uang segera siap meninggalkan. Karena selanjutnya akan sangat kejam, sang ayah menyuruh orang mengantar anaknya pulang dulu. Lalu dia memanggil sang bosa yang sedang siap meninggalkan. "Ayo tunggu adegan selanjutnya ya." Orang ini sedang mengantri untuk membeli pai daging, tetapi sudah hampir tiba gilirannya. Bibi yang berdiri di depan berkata bahwa saya bisa membeli semua pai daging ini, bahkan lebih disayangkan. Penjual mengatakan bahwa pemanggang roti rusak, jadi jika Anda menjual keluar dari tempat ini, Anda tidak akan memiliki kue lagi. Kalau mau beli, besok datang lagi, yang lain cuma bisa pulang kecewa. Lelaki masih tak mau. "Bibi ya, Anda membeli betapa banyak ini, bisakah makan semua?" "Saya membeli untuk anak perempuan saya, anak saya sedang berhamil dan ada di rumah sakit, tak bisa makan apapun. Dia hanya suka kue daging ini aja." Pria itu melihatnya membeli begitu banyak, dia berkata dia akan menawar tinggi, dapat membeli sebagian atau tidak. Siapa sangka dia bilang dia tidak kekurangan uang, jika dia ingin makan, dia akan memberinya makan sampai dia kenyang. Siapa sangka dia bilang dia tidak kekurangan uang, jika dia ingin makan, dia akan makan sampai kenyang, tetapi lelaki itu sangat membutuhkan pai daging ini untuk diberikan kepada ibu mertuanya yang marah. Pria itu tiba-tiba mendapat ide, mengatakan pai daging ini tidak dibelikan untukku. Itu untuk ibu menantu. Apa kabar orang tua menantu Anda? Tidak bisa hidup lagi, sedang ada di rumah sakit. Kemarin dokter menyuruh ayo berikan makanan apapun yang dia suka. Dia mau melakukan semuanya pada hari-hari terakhir. Penampilan ini sangat menyentuh bibinya, dia merasa bahwa anak ini benar-benar berbakti. Bukan cuma pai daging, makan 1 hari lebih awal atau 1 hari terlambat sama saja. Pai daging ini, Anda ambil saja, Anda segera pergi untuk berbakti kepada ibu mertua Anda. Melihat bahwa dia akhirnya mencapai tujuannya, dia segera mengeluarkan uang itu dan memberikannya padanya. Lalu meninggalkan dengan senang, tapi hal yang dia tak sangka. Tempat bibinya baru saja membawa putrinya keluar dari rumah sakit adalah rumah sakit yang sama tempat ibu mertuanya bekerja. "Bu, aku membeli pai daging yang Bu suka untuk Bu." "Hal itu, Ibu jangan marah." Ibu mertua melihat menantu laki-lakinya memiliki hati yang demikian, tetapi dia juga tenang tetapi pada saat ini wanita itu baru saja masuk. "Suster Lem, ini tidak baik, putriku menolak untuk makan. Dia mau makan pai daging tapi saya tak bisa membeli." Ibu menantu berkata dia sedang ada beberapa kue, ayo berikan untuk dia. Tapi bibi merasa pai daging ini sangat familiar, dan menoleh untuk melihat pria di belakang. Tarik pria itu untuk melihat wajahnya. "Oh, kamu di sini." "Oh ya, memang kebetulan. Kalian berkenalkah? Dia suami anak perempuan saya. Bukankah Anda mengatakan bahwa ibu mertua Anda sakit parah dan akan meninggal?" "Jangan berbohong, Bu." "Kenapa aku berbohong?" Sang ibu akhirnya paham, buru-buru minta maaf. Dia ingin mengembalikan semua meatloaf kepadanya, tetapi dia bersikeras untuk memberitahunya. Mengatakan tempat kue ini sudah angker, dia bahkan tidak membutuhkannya. Lalu dengan marah meninggalkan. "Cepatlah beli rumah, selama seminggu harus memindahkan."
Sekarang semuanya udah dihancur, pria hanya bisa dengarkan. Memimpin orang tua untuk membeli rumah, siap menyambut babi.